Akhirnya Subaru Forester generasi ke-6 hadir di Indonesia, tepatnya di GJAW kemarin, dan kita langsung pinjam dari Plaza Subaru. Yes, harganya sekarang jadi 735 juta untuk yang EyeSight, dan yang bukan EyeSight yang nggak ada ADAS-nya itu 695 juta rupiah. Dan mobil ini, ya, kalau Forester generasi ke-5 kemarin, gue kurang suka sih sama bentuknya yang lampunya tajam begitu. Yang sekarang jadi lebih maco, lebih SUV. Karena Subaru itu lucu. Dia itu bikin mobil yang sekelasnya CR-V, X-Trail, tapi dia itu form faktornya pengen tetap kayak sedan. Jadi kalau kalian perhatiin, dari generasi pertama sampai sekarang, Forester itu dia selalu depannya rendah, bonetnya rendah, kacanya rendah, tapi atapnya tinggi. Tujuannya apa? Jadi kalau kalian duduk di dalam, tetap masih bisa ngelihat sekeliling. Kayak misalkan ada anak kecil jalan, itu masih bisa kelihatan. Jadi untuk safety dipikirin sampai sebegitunya. Dan namanya Subaru biasanya untuk pengendaraan itu selalu dipikirkan. Yang paling gue suka adalah nih, dia punya pilar ya. Meskipun dia ini tebal dan kuat sebenarnya ya. Dia tuh dari dalam kelihatannya tipis nih. Sama spionnya itu dimundurin ke belakang sini. Jadi kita blind spotnya kecil di bagian sininya. Bagian pilarannya tuh blind spotnya kecil sekali dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya. Jadi kesubaruannya itu masih dipertahankan, tapi dengan bentuk yang lebih bagus dibandingkan dengan yang kemarin, ya. Kayak agak feminim gitu ya, sporty gimana. Kalau yang ini jadi lebih galak gitu. Dan kalau kita lihat bagian depannya, grillnya warna hitam, di sini ada bagian silvernya. Sekilas agak mirip sama XL7, tapi ini versi yang lebih mahal ya. Lampunya itu headlampnya ada di bagian sini. Ya, atas ini cuma LED di RL-nya aja. Terus kalau kita lihat bagian bawahnya, dia ada kamera 360. Terus kalau kita lihat di atas itu tuh, dia kameranya ada 3 sekarang. Bukan 1, bukan 2, tapi ada 3. Katanya EyeSight-nya ini lebih bagus dibandingkan dengan model sebelumnya karena kameranya lebih banyak. Ya. Terus kalau kita belok atau pakai lampu sen, dia ada corner lamp-nya di bagian sini, ada fog lamp juga, ya. Dan ke samping, peleknya dibandingkan dengan mobil-mobil sekarang yang pakai pelek-pelek besar, dia peleknya R18 aja. Dan ukuran bannya 225/55. Two tone, sama di bagian sini tuh ada lubang ya buat aerodinamis. Di sini pun juga ada aerodinamisnya, dia ngambil lubangnya dari mana ya? Nggak ada loh. Tapi di sini ada nih, ada lubangnya. Biasanya buat angin keluar biar dia lebih aerodinamis. Ke samping seperti ini desainnya, dan dia banyak Easter egg-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ada gambar burung di bagian sini, di sunroof dan kawan-kawan tuh ada lucu-lucuannya lah. Nah, ke bagian belakang bentuknya agak mirip Veloz lampunya sih ya, tapi ya udahlah. Dan kalau kita lihat mobilnya juga nggak terlalu tinggi. Knalpot sayangnya cuma sebelah kanan aja, sebelah kirinya nggak ada ketutupan seperti ini. Sudah pakai power back door dan tulisannya Made in Japan karena emang mobilnya diimpor langsung dari Jepang. Nah, terus kalau kita lihat belakangnya, ini juga banyak hal yang menarik untuk dibahas ya. Kita buka dulu. Dia punya tempat kompartemen tambahan, dan kalau kita buka di sini, dia ada ban serepnya, dan ban serepnya tuh nggak lurus, dia miring. Toolkitnya juga ada di sini, ya, lengkap. Audio sudah pakai Harman Kardon. Dia punya subwoofer di bagian belakang sini, sama di atasnya. Ini ada tombol, jadi buat ngelipat kursi bagian tengah. Cepet ya, tapi dia cuma buat rilis doang, nggak bisa buat naikin. Ya, terus di sini kita dapat tonneau covernya juga, ya. Sama, kalau kita lihat-lihat lagi di sini ya, tuh lihat tuh. Ada cantolannya ya, ada hook sini, di sini juga ada lagi, ya. Di sebelah kiri itu juga ada hooknya. Tapi karena dia nggak ada subwoofer sebelah kirinya, cuma kanan doang, kita dapat space tambahan. Dan di belakang pun juga lengkap, ada defogger, ada high mounted stop lamp, shark fin antena, sama dia ada kamera mundurnya yang termasuk kamera 360. Logonya cuma ada satu di sini nih, tulisan Subaru, dan warnanya tuh kayak stone grey gitu ya. Foresternya ini bagian sini tuh plastik, bukan besi, dan dibikin kayak emboss, keren. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Jadi menurut gue walaupun di mobil keluaran tahun 2025 ya, di Amerika 2024 kemarin, tapi interface-nya itu menurut gue agak kurang sih ya. Nggak seperti mobil yang keluar di tahun segini, kayak mobil yang keluar di tahun 2009 kayaknya kalau dari interface. Tapi selain itu, gue nggak ada komplain ya. Terutama gue suka posisi duduknya pas, tilt sama teleskopiknya juga pas. Tuh, dia udah elektrik kiri kanan, dan kursinya pun juga nyaman.
enak. Dia bener-bener suportif sama badan kita ya. Dengan tinggi gue 170, dengan berat, nggak perlu tahu lah. Gue sih pas banget. Dan ini nih yang suka jarang di mobil zaman sekarang ya. Sun visor-nya kalau begini bagus. Tapi kalau kita geser ke sebelah kanan, seringkali nggak nyampe nih. Nah, dia tuh ada extensionnya lagi. Jadi kalau dari sebelah kanan silau, kita ada extension yang bisa bikin kita tuh nggak jadi silau. Gitu. Ini sesuatu yang gua jarang temukan di mobil zaman sekarang dan ini benar-benar menyenangkan. Ya, kacanya sudah elektrokromatik, sunroof bisa dibuka dari sini, ada tempat buat naruh kacamata. Ya, terus ke bawah kita masih pakai tuas shifter konvensional, which is nice. Terus ada electronic parking brake, sama nih shortcut buat kamera 360, ya. Seperti ini dia kamera 360-nya. Nah, kayak gitulah. Ya. Subaru kayaknya kalau bikin elektronik dia mesti improve lagi. Dan cup holder ada kiri kanan, ada 12 volt di sini, ya. Ini ada tempat buat naruh penyimpanan barang juga. Dan dia nggak bisa maju mundur tapi udah pas buat tangan. Sebelah kanan pun juga sama, tombol power window, terus electric foldingnya juga ada. Di sebelah kanan ada push start stop engine button, ada buat buka power back door belakang, sama buat kecerahannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk build quality juga bagus ya, dia nggak goyang-goyang, banyak empuk-empuknya, tapi masih ada yang keras-kerasnya. Kayak misalkan di sini keras ya, sini keras, tapi bagian sini empuk ya. Storage-nya besar di bagian sini, ya, nggak ada under storage di bawah karena dia all wheel drive, jadi ada drive shaft ke belakang ya. Dan dia mesinnya boxer. Terus ada easter egg lagi, misalkan di bagian sini nih ada kayak pattern-patternnya gitu. Ya, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya, oke, ini kita bisa mundurin lagi ya. Jadi dia ada 2 step, tapi 2 stepnya dari sini, sorry. Kita tarik, ya, baru bisa mundur lebih rebah. Duduk di belakang, kursinya juga buat gua ini pas banget ya. Kakinya pas, sandaran juga pas, tinggal dinaikin ke atas sini, ya. Dan senengnya gue naik Subaru itu di belakang itu kita nggak klaustrofobik karena kaca sebelah kanannya besar sekali ya. Jadi di belakang ini rasanya lebih lega dari semestinya, padahal lebar cuma 1835 nih mobil, tapi rasanya lebar sekali. Power window-nya dia belum auto yang belakang, jadi cuma depan kanan kiri aja ya. Terus door trim-nya bagian sini tuh keras-keras, ini empuk ya, sampai ke bawah sini kayak rubber finish ya, ke sini dia plastik semua. Dan dia ada easter egg yang gue bilang tadi, ya, ada pattern di bagian sininya. Nah, sama di sini ada 1, 2 tempat penyimpanan ya, 3 ada yang ini kiri kanannya terpisah, sama ada AC buat di belakang juga, dan dia ada colokan USB-C sama USB-A. Ya, tapi sayangnya ini kayaknya nih kalau nggak salah buat pendingin sama pemanas, tapi masuk ke Indonesia fitur tersebut hilang, nggak ada. Yang paling menyenangkan dari Subaru itu ketika kita mengendarainya. Kenapa? Buat orang yang suka nyetir, ini tuh posisinya bener-bener pas ya. Kayak yang gue bilang tadi, kaca depannya besar, pilarnya kecil, ditarik ke belakang, spionnya dibikin mundur. Dan kalau kita lihat spion sebelah kiri, di ujungnya itu dibikin lebih cembung. Jadi buat ngeliat paling kirinya itu bisa lebih gede dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Ya, jadi pas gitu. Nih, spion di kebelakangin juga, di belakang tuh kacanya gede juga. Jadi buat ngeliat tuh pandangan itu bener-bener commanding. Semuanya tanpa harus kursinya tinggi. Biasanya kursi tinggi dulu baru bisa dapat pandangan yang enak. Ini enggak, kap mesinnya terlihat jelas ya. Jadi buat kalian yang seneng nyetir, pengen visibilitas yang bagus, ini best of the best. Bisa dibilang dibanding CR-V, X-Trail atau yang di kelasnya, ini visibilitasnya the best. Posisi duduknya juga bagus, kakinya kita pas ya antara pedal, setir ya. Itu pas gitu. Cuma memang headrestnya dia agak keras dan dia kan setirnya kulit, tapi kulitnya kurang begitu enak ya dipegang ya. Mungkin harus nunggu break in dulu baru akan lebih enak ya. Bobot setirnya pun juga pas, dipakai kecepatan tinggi juga pas. Mobil ini juga punya peredaman kabin yang bagus ya, meskipun kaca depannya dia nggak pakai double glass, tapi ini tebel banget loh kalau dipegang. Jadi kacanya itu tanpa harus double glass dia udah tebel. Makanya juga peredaman tuh kanan, kiri, kolong, bawah, semuanya bagus. Nah, dan yang gue suka dari Subaru Forester generasi ke-6 ini dibandingkan dengan generasi ke-5 yang masuk ke Indonesia, itu kan mesinnya 2000 cc ya. 2000 cc NA Boxer yang sekarang jadi 2500 cc NA Boxer.
ya. Sama-sama FB seriesnya, tapi yang itu FB20, ini jadi FB25. Rasanya, iya, yang kemarin Forester tuh rasanya bener-bener underpower ya. Kayak mobil tuh kalau underpower tuh jadi rasanya kelasnya satu tingkat di bawahnya gitu. Yang ini jadi pas. Bukan yang wow, spesial, tapi pas ya. Jadi kalau misalkan kita gas gitu ya, kita pakai kecepatan tinggi, itu mesinnya nggak malu-maluin ya. Dan mesinnya pun juga punya peredaman suara yang bagus, sehingga kalau kita agak kencang di tol, dia tuh main RPM cukup tinggi gitu. Jadi dia tuh putaran bawahnya agak kurang, di bawah 2500 RPM itu agak kurang. Pas di atas 2500 itu baru tenaganya keluar, enak. Ya meskipun kalau kita stop and go, dia tuh lumayan agresif ya. Jadi kita injek gas dikit, dia langsung wing gitu. Langsung di tol langsung wing. Enak sih. Jadi ini akhirnya Subaru Forester dapat mesin yang layak. Meskipun di US ya sama di Jepang punya pilihan mesin yang lebih banyak. Kayak misalkan buat yang suka irit, ada yang mesin hybridnya, ada yang mild hybrid, dan ada mesin yang pakai turbo juga. Tapi masuk Indonesia itu yang 2500 cc NA, yang 2000 cc NA-nya sekarang sudah tidak ada pilihannya lagi. Jadi menurut gua sekarang mesinnya proper. Ya, emang mobil segede gini nggak bisa mesin 2000 cc, harus 2500. XV aja menurut gua tuh mobilnya enak ya, tapi karena bukan 2500, cuma 2000, rasanya jadi agak kurang. XV atau Crosstrek ya. Yang ini jadi bener. Dan mobil ini handlingnya menurut gua oke, bukan yang superior, tapi body rollnya itu bisa terjaga dengan baik ya. Jadi kalau kita belok di kecepatan tinggi, pas lagi kita exit tol kan kadang-kadang suka miring banget kan. Itu bannya, gripnya itu bagus ya, dan body rollnya masih terjaga dengan baik ya, meskipun handlingnya nggak superior banget. Kalau mau superior ya belinya yang mungkin Outback kali, karena basisnya sedan. Yang ini bagus aja tuh. Responsnya pas, transmisinya halus ya. CVT-nya surprisingly gua suka. Jadi kalau misalkan kita butuh tenaga lebih, kita injek gas, CVT cepet nyautnya buat turun gigi gitu. Cuma memang ya, mungkin gue kebanyakan mobil listrik kali ya. Untuk mobil di kelas harga 700 jutaan, performance-nya biasa aja, cuma nggak underpower. Ya, kalau zaman sekarang kan ada pada hybrid-hybridan, digas dikit, toel, twing gitu ya. Yang ini just okay. Nah, cuman ketika dipakai di tol, tetap lebih mumpuni dibandingkan dengan 2000 cc hybrid macam Innova Zenix atau mungkin CR-V yang pakai hybrid ya. Karena kan mesin hybrid itu kalau dia 2000 cc NA, di bawah 100 ke 0 tarikannya enak karena kebantu listrik. Di atas 100 mulai berasa tuh beletnya tuh. Tetap lebih enak 2500 cc NA, dan ini mesinnya boxer. Jadi dia tuh center of gravity-nya di bawah dan mesinnya halus sekali. Yes, mesinnya halus. Getaran mesinnya halus, suaranya halus, transmisinya halus. Smooth sekali mobil ini. Ngeremnya enak, pedalnya enak. Pokoknya kalau duduk di kemudi ini menyenangkan. Nah, bagaimana dengan bandingan suspensinya? Dibandingkan dengan generasi kelima, lebih enak generasi kelima sih. Suspensi depannya enak, mainnya bagus. Yang belakangnya, dia reboundnya kecepatan. Jadi pas kena pos tidur gitu ya, pas mantul balik itu kayak teng, kecepatan. Kalau misalkan reboundnya bisa dibikin lebih pelan, lebih lembut, itu pasti lebih enak lagi. Karena kalau kita sebagai driver mungkin nggak terlalu berasa. Pas duduk di belakang, itu agak berasa mental-mentulnya. Dan di kecepatan tinggi, di jalan tol yang tidak rata seperti Trans Jawa ini, itu lumayan berasa di bagian belakangnya tuh mental-mentul. Tapi depannya mantep. Itu aja sih. Jadi emang sasisnya dia lebih rigid 10% katanya dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan memang berasa ya, suspensinya juga cukup rigid. Jadi kalau misalkan kita lewat jalan-jalan bergelombang gitu ya, dia agak goyang-goyang gini gitu ya. Terasa lebih kaku dibandingkan dengan suspensi yang model sebelumnya. Tapi kalau kita duduk di depan, itu nggak terlalu berasa. Yang di belakang lebih berasa. Nah, audionya gimana? Audionya bagus. Suaranya enak dari Harman Kardon. Cuma jangan dibandingin sama Harman Kardonnya kelasnya BMW ya. Dia agak satu step di bawahnya. Jadi meskipun levelnya masih di bawah yang Harman Kardonnya mobil Eropa, ini tetap masih Harman Kardon. Suaranya enak. Tapi karena mungkin nggak ada center speakernya di bagian sini ya, suaranya itu kurang naik stagingnya, kurang naik sama kurang ke tengah aja sih. Tapi sisanya enak. Dan yang gue suka dari mobil itu rasanya tetap masih manualan ya, pedal shifternya ada, tombol setirnya banyak gitu. Terus buat kuncinya pun juga
ada di sini. Tuh, ada indikatornya masih. Biasanya kan sekarang udah pada hilang tuh. Tuas transmisinya masih ada, dan dia punya safety itu lumayan bagus tapi cukup intrusif. Kayak misalkan dia punya driver attention warning ya, tapi kalau kita cari di mana sensornya, biasanya kalau nggak taruh di pilar, di balik setir. Nah, dia ditaruhnya di sebelah kiri sini nih, ada merah-merah, ini buat kamera infrarednya. Jadi kalau kita agak meleng gitu ya, dia langsung tulisannya keep eyes on the road, tapi untungnya bisa dimatiin dari sini. Terus kalau kita pakai lane keeping assist-nya, ADAS-nya bagus, kita bisa pakai di jalan tol ya. Tapi kalau misalkan kita kurang mencengkram, jadi dia tuh mesti kita kasih bobot gitu. Kalau kita cuma nempelin tangan doang, itu dia ngedeteknya nggak ada tangan kita. Jadi sebaiknya tangan sebelah kanan satu, agak kasih beban dikit, baru dia bilangnya ada gitu. Kalau kelamaan kita nggak pegang-pegang itu setirnya, atau dia ngedeteksi kita memegangnya kurang firm gitu ya, itu pasti ada silau. Jadi kalau mobil ini kita pakai lane keeping assist-nya, nih kita sekarang nyalain cruise control ya. Kita set sekarang 55, kita nyetir sendiri ini ya. Terus lama nih kita nggak pegang, nanti dia akan ada peringatan, dan mengingatkannya itu nggak cuma sekedar pakai getaran atau pakai suara atau pakai apa. Dia bisa ngerem mendadak, dek gitu. Ntar coba ya, ngerem nggak nih? Teng 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 teng, keep hands on steering wheel. Di sini nggak ngaruh, sebelah kiri ada peringatan, tambah kenceng peringatannya, tuh dia akan ngerem duk gitu, dan akan memperlambat. Emergency control activated, take control. Jadi dia akan otomatis memberhentikan mobil pelan-pelan dan nyalain hazard. Jadi kalau dia ngedeteksi ini mungkin drivernya ngantuk, tidur atau semacamnya, dia akan ngagetin kita, duk gitu, kasih tahu, woi bangun woi. Itu sampai segitunya sih. Sistemnya itu intrusifnya bagus, dan gua rasa itu bisa menyelamatkan nyawa kalian kalau misalkan kalian ngantuk pas lagi nyetir. Tapi dengan catatan, lane keeping assist-nya dengan adaptive cruise control-nya harus dinyalain ya. Itu bagus Subaru. Gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Subaru sendiri memang nggak dikenal sebagai produsen mobil yang bikin mobil irit sih ya. Jadi dengan mesin 2500 cc, all wheel drive pula ya, bisa dapat 114, itu juga udah bagus kalau menurut gua untuk keluar kota. Dalam kota bisa 110, 19, ya oke lah. Kecuali kalau misalkan dibikin FWD pasti akan lebih irit. Tapi ini all wheel drive. Dan biasanya all wheel drive Subaru itu baru berasa pas kita pakai off-road. Nah, itulah tempat sesungguhnya buat Subaru ini bermain. Dan dia juga punya ground clearance cukup tinggi ya, 220 mm ya. Tapi emang beneran 220 mm. Bukan mobil biasa ditinggiin jadi 220, enggak, emang dia rencang bangunnya jadi 220 mm. Dan kalau kita mau lewat-lewat jalan rusak yang menanjaknya agak curam gitu ya, dia punya approach angle sama departure angle juga bagus, jadi nggak gampang mentok. Jadi seperti itu Subaru Forester generasi ke-6. Gue seneng, kenapa? Karena versi baru ini dia lebih mateng, lebih bagus, lebih ganteng juga secara eksterior. Tapi seandainya saja mobil ini punya varian mesin hybrid, pasti dia akan jadi lebih irit dan lebih menarik untuk dimiliki. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang sudah beli Subaru Forester, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.